Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Istiqomah dengan NIM B1A1210116 dari Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, kelas A Ilmu Hukum semester 2. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perdata melalui video dengan dosen pengampu Bapak Ageng Triganda Sayuti SH MKM. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan darah dan hubungan keluarga. Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dengan orang yang lain karena berasal dari leluhur yang sama. Hubungan darah ini terbagi menjadi dua, yang pertama lurus ke atas atau ke bawah atau leluhur, yang kedua garis samping keturunan. Arti pentingnya hubungan darah mempunyai arti penting dalam hal perkawinan, pewarisan, dan juga perwalian. Hubungan darah dari garis keturunan. Yang pertama, patrilineal, yaitu hubungan darah yang mengutamakan garis keturunan dari ayah dan kedudukan suami lebih utama daripada istri. Contohnya, di Sumatera Selatan, Tapanuli Bugis. Dalam perkawinan, istri selalu mengikuti tempat tinggal suami. Dalam hal kekuasaan orang tua, suami lebih diutamakan. Dalam pewarisan, pihak laki-laki lebih besar. Dalam hal perwalian, laki-laki lebih diutamakan. Yang kedua yaitu matrilineal, yaitu hubungan darah yang mengutamakan garis keturunan ibu dan kedudukan istri lebih utama daripada suami. Contohnya Minangkabau, Padang. Dalam perkawinan, suami ikut dalam keluarga istri. Dalam kekuasaan orang tua, saudara laki-laki istri lebih mempunyai kekuasaan utama terhadap anak-anak atau paman lebih dominan. Dalam pewarisan, saudara laki-laki istri sebagai mama kepala waris. Dalam pewarisan saudara laki-laki, istri lebih berperan sebagai wali terhadap anak kemenakannya. Yang ketiga yaitu parental bilateral, yaitu hubungan darah yang mengutamakan garis keturunan ibu dan ayah, posisi suami dan istri seimbang. Dalam hal perkawinan, suami dan istri bebas menentukan tempat tinggalnya. Dalam kekuasaan orang tua, suami istri mempunyai kekuasaan yang sama terhadap anak dan harta. Dalam hal pewarisan dikenal juga pembagian sama rata, walaupun juga diterapkan asas segendong sepikul. Dalam hal perwalian, suami istri mempunyai peran yang sama. Nah, sedangkan hubungan keluarga adalah hubungan-hubungan yang timbul dari kehidupan keluarga sedarah akibat perkawinan dan keturunan. Arti kata hubungan keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah hubungan di antara dua individu atau lebih karena pertalian darah. Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris perwalian, dan pengampuan. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu jelaskan dasar hukum perkawinan di Indonesia dan jelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut undang-undang tersebut. Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1 yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari pasal 28B ayat 1 adalah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Salah satu dari hak asasi manusia dalam pasal ini ialah hak untuk melanjutkan keturunan. Artinya, setiap orang mendapatkan hak dan perlakuan yang sama untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, kompilasi hukum Islam melalui Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 terhadap nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku 1 yang terdiri dari 19 bab dari 117 dan 170 pasal. Pasal 1 sampai dengan pasal 170. Dengan penegasan perkawinan merupakan ikatan yang kokoh bisa memberi pengertian dan kesadaran kepada masyarakat bahwa perkawinan mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah serta terus dipertahankan keberlangsungannya dan kelestariannya.
Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 dipandang perlu untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam, dan pengadilan negeri bagi yang lainnya. Pengadilan negeri adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, pegawai pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian. Soal nomor 3, bagaimana definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan kawin kontrak dan perkawinan beda agama? Berikan analisis hukumnya. Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan kawin kontrak. Kawin kontrak adalah suatu bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan kedua pihak dan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena dalam perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang status atau KUA atau catatan sipil dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah. Pada dasarnya, kawin kontrak itu sendiri telah melanggar arti dan tujuan suci dari sebuah perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, selanjutnya definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan pasal 8 huruf F bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Maka dengan pasal ini perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal keempat, apa yang dimaksud asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pengaturan poligami dalam undang-undang tersebut. Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa pada asas seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja karena dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan di mana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. Selanjutnya, pengaturan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan pada tahun 1974, undang-undang tersebut menetapkan bahwa poligami hanya diperbolehkan antara lain dengan alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, dan istri cacat atau tidak dapat disembuhkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3-4 dan regulasi lainnya yang bermuatan mengatur poligami dengan mensyaratkan beberapa hal secara ketat dan pembatasan praktek poligami, sehingga memposisikan poligami hanya sebagai alternatif atas kondisi tertentu sebagai upaya menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan yang mungkin timbul dari praktek poligami yang sembarangan. Dalam hal ini yang merupakan syarat-syarat hukum agar seorang laki-laki dapat kawin dengan lebih dari satu orang istri dalam jangka waktu yang bersamaan atau berpoligami sebagai berikut. Yang pertama, apabila beristri lebih dari satu memang dimungkinkan oleh agama dari mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut. Yang kedua, apabila istri yang sudah ada dan istri yang hendak dikawini tersebut tidak melebihi jumlah yang dibenarkan oleh agama yang dianut oleh mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut. Yang ketiga, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh pemohon. Dalam pasal 4 ayat 2
dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Lebih lanjut juga diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk beristri lebih dari satu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dan yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pasal 5 ayat 2 disebutkan persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A. Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Apabila alasannya dan syarat hukum telah terpenuhi, maka prosedur berpoligami tersebut harus dilakukan melalui pengadilan, yakni dengan dikeluarkannya izin berpoligami oleh pengadilan yang berwenang. Persyaratan dalam pasal 5 ini merupakan syarat kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perdata ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.